Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Selain Tiger Langit Tirani dan dua lainnya, ada banyak tempat lain di mana fluktuasi energi unsur dapat dirasakan, seolah-olah ada keberatan dan keraguan, tetapi mereka semua menjadi tenang setelah beberapa saat. Ning Hangfeng dan penguasa bela diri lainnya duduk dengan tenang di luar Sky Garden, menutup mata terhadap apa yang terjadi di dalam. Di taman, mata Ruan Zimao mengembara saat dia melihat lampu yang mengalir di cermin gelombang langit, dia mengirim mantra ke dalamnya dan tersenyum. Bahkan bibi Jiu diterangi oleh cahaya cermin, wajahnya tenang dan lesu, dan dia terjebak dalam ilusi. Melihat wajahnya yang sulit diatur dan jahat, Yunxiao berpikir keras dan berkata pada dirinya sendiri, Ruan Zimao berkata bahwa refleksi gelombang surga ini dapat mencerminkan 5 esensi seseorang, karma dan karma, mungkinkah orang di depanku terbentuk dari 5 esensi? Petik 2. Dengan pikiran, pedang Qi mengembun di tangannya dan dia menunjuk jarinya. Seringai di wajah pria itu tetap tidak berubah, dia menyandarkan bahu kanannya ke belakang dan menunjuk jari juga, saat kedua sinar jari bertabrakan di udara, pria itu benar-benar berada di atas angin, Yunxiao terpaksa mundur selangkah, dan dia segera mengerutkan kening. Pihak lain mendengus dingin dan langsung naik ke udara, menggunakan jarinya sebagai pedang, dia langsung menembakkan puluhan ribu sinar pedang, yang menghujani. Yunxiao sangat tertekan, itu adalah gerakan yang sama, tetapi ilusi ini lebih kuat darinya, pedang es dingin muncul di tangannya, dan dia menusukkannya dengan lagu pedang teratai hijau, menghasilkan 9 teratai hijau yang menghalangi bayangan jari yang memenuhi langit. Ekspresi ilusi itu tidak berubah, cahaya dingin melintas di tangannya, dan pedang es dingin muncul, itu menebas dari langit, dan teratai hijau mekar di seluruh langit, itu seperti dunia bunga, dan bayangan bunga hijau jatuh, itu adalah pemandangan yang indah. Yunxiao tertegun sejenak, seolah-olah lawannya akan menggunakan gerakan apapun yang dia gunakan, setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan cermin Twilight dan menyinarinya di tubuhnya, lalu segera berteleportasi. Benar saja, ilusi itu sepertinya hanya memungkinkannya untuk menggunakan gerakan dan senjata yang telah dia gunakan sebelumnya. Dia juga mengeluarkan cermin awan matahari terbenam, tetapi dia menutupi Yunxiao dengan itu dan mengunci ruang. Adikmu, untungnya, dia tidak berubah menjadi petir, atau dia akan mati. Sial, Yunxiao mengutuk, jika ilusi itu juga bisa berubah menjadi kilat, dia akan berada dalam masalah besar. Faktanya, cara terbaik adalah menggunakan sihir mata untuk mematahkan ilusi, tetapi risikonya terlalu tinggi. Begitu sihir mata mematahkan ilusi, akan ada gelombang yang datang dari langit garden, ada terlalu banyak orang di sini, dan jika seseorang menangkap kekuatan mata bulan, itu akan menjadi masalah besar. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa mengambil cermin dan menyinarinya. Kedua lampu cermin bertabrakan di udara dan memantulkan ribuan sinar cahaya yang menyebar ke segala arah, ruang di mana keduanya berdiri dipenuhi dengan sinar. Ini sangat merepotkan, jika saya mengeluarkan tablet alam ilahi, bisakah saya membawanya pergi? Petik 2. Yunxiao mengerutkan kening dan berpikir sejenak, meskipun sulit untuk memata-matai dunia spiritual pihak lain dalam ilusi skala besar, kekuatan tablet alam ilahi dapat menekan dan melahap semua fenomena yang tidak biasa, jika ilusi itu rusak, akan merepotkan jika fluktuasi cadangan artefak terdeteksi. Cermin gelombang surga ini hanyalah senjata tingkat yang mendalam untuk membantu kultivasi, dia juga telah mengetahui fungsi dari formasi ilusi senjata tingkat yang mendalam ini, itu bisa memproyeksikan 5 bentuk skandanya sendiri, hanya dengan mengalahkan ilusinya dia bisa keluar dari formasi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh ilusinya sendiri tanpa menghancurkan formasi ilusi dan keluar dari sini. Karena itu masalahnya, aku akan berkultivasi dengan damai untuk sementara waktu, saya hanya bertanya-tanya bagaimana pola waktu di sini. Mata Yunxiao berbinar saat dia menusukkan pedangnya ke depan, melepaskan gaya pertama dari seni kebenaran surgawi, dia berencana untuk menggunakan seni bela dirinya sebanyak mungkin untuk membuat ilusi memiliki teknik bela diri yang mencakup semuanya, dengan cara ini, akan lebih menarik untuk bertarung. Dia membuat ratusan gerakan berturut-turut,
yang semuanya adalah teknik bela diri yang berbeda. Selama dia bergerak, ilusi itu akan segera dipelajari dan digunakan dengan lebih banyak kekuatan. Segera, Yun Xiao berada pada posisi yang jelas dirugikan, dan dia terpaksa mundur. Menarik, seolah-olah setiap detail eksekusi teknik bela diri yang indah dihitung dalam gerakan, tidak meninggalkan celah atau kekurangan. Keajaiban penggunaan teknik ini adalah tentang hati seseorang. Dengan pikiran, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Dalam sekejap, awan energi iblis mengelilinginya, dan pola iblis hitam dan rumit segera menutupi tubuhnya. 2 kepala muncul di belakangnya, dan bentuk Dharma dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Murid bulan adalah teknik yang tidak berani dia gunakan di kota bulan merah, dan tablet alam ilahi adalah kartu truf yang tidak berani dia gunakan di depan ahli manapun. Selain keduanya, dia tidak memiliki banyak rasa takut. Begitu berhala Dharma iblis sejati muncul, ilusi itu juga membentuk gerakan mantra, dan 3 kepala dan 6 lengan muncul. 6 lengan itu sama dengan Yun Xiao, 6 artefak mistik tingkat 9, pedang tuan 1000 tahun, pedang es, palu, cermin, lonceng dinasti, dan 9 pedang bintang dingin surga utara membentuk diagram pedang. Namun, senjata tingkat mendalam di tangan Yun Xiao tidak nyata, tetapi hantu yang dipadatkan oleh kekuatan mentalnya. Lebih penting lagi, senjata tingkat yang dalam itu terlalu kuat, dan dia takut mereka akan merusak susunan. Metode semacam ini untuk mengubah ilusi menjadi nyata juga merupakan keterampilan ilahi, namun, ini adalah ilusi, jadi relatif lebih mudah. Lumayan, ini tempat yang bagus. Tidak sulit untuk melemparkan Dharma iblis sejati dan mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Yun Xiao berkata dengan sangat gembira, sekarang, saya dapat mengolah berhala Dharma ini sebanyak yang saya inginkan. Idola Dharma iblis sejati pertama yang dia gunakan dalam formasi penyegelan jimat emas Taihua tidak dapat sepenuhnya bergabung dengan 2 tubuh idola Dharmanya, dan dia tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama, jadi serangan baliknya parah. Selanjutnya, karena dia telah menggunakan berhala Dharma iblis sejatinya tanpa izin, berkultivasi dalam pengasingan setelah meninggalkan jembatan pelangi, dan bertarung dengan iblis untuk mengendalikan tubuh fisiknya, bahaya tersembunyi semakin besar. Selain itu, dia menemukan bahwa kekuatan dharmanya sangat berbeda dari 3 kepala dan 6 lengan Master Iblis. Ini sekilas terlihat jelas ketika dia melihat 3 kepala dan 6 lengan yang telah dia palsukan, itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari Master Iblis. Mungkin itu seperti yang dikatakan Iblis, kata Yun Xiao pada dirinya sendiri. Hanya dengan melunakkan tubuh dengan sejumlah besar esensi iblis bentuk Dharma ini dapat dicapai, tapi di mana saya dapat menemukan esensi iblis di seluruh alam bela diri surgawi. Semua seni bela diri di dunia terkait dengan Dao, dan jika Anda dapat menguasainya, Anda dapat menguasai semuanya. Aku tidak percaya bahwa kamu akan dibatasi oleh kurangnya ki iblis ini. Dia berteriak dan tiba-tiba mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa binasa. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya keemasan keluar dari kulitnya dan terjalin dengan ki iblis hitam, itu bahkan menekan ki iblis, mengubah ketiga kepala dan 6 lengannya menjadi emas. Sebuah ilusi juga dilemparkan, tubuh emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di depan Yun Xiao, terlihat megah dan khusyuk, di bawah cahaya keemasan, aura suci menyebar, membuat orang tidak berani membuka mata. Yun Xiao meliriknya, dan setelah tertegun sejenak, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, terlihat jauh lebih megah seperti ini. Tampaknya idola Dharma iblis sejati saya yang dimodifikasi oleh teknik tubuh emas yang tidak dapat binasa tidak akan terlalu buruk. Matanya berbinar seolah-olah dia telah menemukan jalan ke surga. Suara naga iblis datang dengan rasa tidak berdaya, cepat atau lambat, kamu akan mengalami penyimpangan ki. Idola Dharma iblis sejati ini tidak memiliki penyempurnaan esensi iblis, jadi ini adalah produk setengah jadi. Tubuh emas yang tidak dapat binasa juga tidak memiliki paruh kedua dari metode kultivasi, jadi ini juga merupakan produk setengah jadi. Keduanya adalah kemampuan ilahi tingkat atas, dan menyempurnakan hanya setengahnya sudah menjadi bahaya tersembunyi. Sekarang kamu bermain-main dan membuat penampilan emas seperti itu, kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Anda tidak bisa hidup tanpa menjadi gila. Kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda tidak bisa hidup tanpa menjadi gila. Setelah dia menggabungkan berhala Dharma iblis sejati dan tubuh emas yang tak terpadamkan menjadi satu,
dia merasa sangat puas. Persenjataan yang dalam di tangannya mulai berputar dan mulai menyerang ilusinya. Kesempatan kultivasi semacam ini sangat langka, terlepas dari hubungan apa hukum waktu dari alam ilusi ini dengan dunia luar. Dia tidak berencana untuk dengan mudah membunuh ilusinya sampai dia benar-benar memahami teknik rahasia ini. Jika tidak, dia tidak tahu kapan dia bisa memiliki lingkungan seperti itu lagi. Dua laksana Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 yang identik bertarung di udara, semua jenis lampu senjata tingkat dalam bertabrakan, dan seluruh dunia mempesona. Dalam ilusi setiap prajurit, tidak ada orang yang tidak bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak, namun, taman luar angkasa itu tenang dan damai. Ruan Zimao tersenyum dan menghitung, 7, 8, 9, 10. Kami telah tiba di Chengcheng. Begitu suaranya jatuh, cahaya di cermin gelombang langit menghilang dan kembali ke bentuk biasanya. Itu seperti barang antik tua yang baru saja digali, itu penuh dengan karat, dan pola-pola di atasnya telah terkikis sampai-sampai sulit dibedakan. Setelah beberapa saat, orang-orang di taman berangsur-angsur bangun satu persatu. Ketika mereka membuka mata, mereka benar-benar terkejut dan bingung. Tanpa disadari, Yun Xiao telah menghabiskan 6 bulan dalam ilusi, dan akhirnya, dia telah sepenuhnya menggabungkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dengan berhala Dharma iblis sejati. Selain itu, melalui pertempuran terus-menerus, kekuatan tubuh emas yang tidak dapat binasa telah ditingkatkan lebih lanjut. Sekarang, dia memiliki pemahaman tertentu tentang teknik penempaan tubuh ini. Sepertinya dia harus menerima lebih banyak pukulan dan menyerap segala macam kekuatan untuk meredam tubuhnya agar terus tumbuh. Berapa banyak pemukulan yang harus dia tanggung jika dia ingin memperbaikinya ke level Ao Changkong? Petik 2. Yun Xiao menghela nafas. Kemudian, dia menatap idola Dharma emas yang masih berdiri di langit dan tiba-tiba tertawa. Aku sudah menguasai teknik ini, jadi aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi rekan sparingku. Bahkan jika kamu benar-benar menduplikasiku, bisakah kamu juga menduplikasi pemahaman seni bela diri dan kekuatan aturan? Dia mencemooh. Yun Xiao menarik kembali patung Dharma tubuh emasnya, lalu mengepalkan tinjunya dan membuat beberapa pose aneh di udara. Kekuatan aturan yang samar muncul di tubuhnya saat dia melemparkan tinju Vajra. Seluruh ruang membeku, dan dunia niat tinju menyebar. Di bawah pukulan ini, tidak ada yang lain di dunia ini. Ilusi itu juga menampilkan beberapa gerakan, yang merupakan teknik induksi aturan keterampilan suci. Kekuatan aturan juga muncul, dan kemudian dia juga meninju, tetapi itu hanya pukulan Vajra biasa, dan tidak bisa meledakkan dunia. Pemahaman dan maksud seni bela diri tidak dapat ditiru. Dia berpura-pura bahwa tinju Vajra, yang lebih kuat dari Yun Xiao, telah menabrak dunia niat tinju. Bang bang bang, meskipun lebih kuat, itu dihancurkan oleh satu pukulan. Dunia niat tinju menyebar dan langsung menelan ilusi itu. Seluruh langit berubah, dan dunia mulai runtuh. Lambat laun, taman yang menakjubkan tertiup angin dan Moon Hotel muncul. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini, jadi dia baru mulai menulis di malam hari. Dia bahkan ingin menerbitkan satu pasal sebelum pukul 11.30. Pada saat itu, kekuatan aneh tiba-tiba muncul langsung di altar spiritual Yun Xiao. Itu lemah dan halus, dan perlahan-lahan melonjak ke dalam jiwanya, membuatnya sulit dideteksi. Tapi, kekuatan jiwa Yun Xiao jauh lebih kuat daripada teknik alkimia tingkat 8 biasa, jadi dia merasakannya dalam sekejap. Sebuah klon segera terpisah dari jiwanya dan meraih kekuatan di telapak tangannya, mengerutkan kening saat dia mengamatinya. Ada simbol yang sangat kecil dalam kekuatan yang berputar tanpa henti. Cetak benih-benih, kata Yun Xiao kaget. Tiba-tiba, dia terkejut, dan dia segera mengerti niat Ruan Zimao dalam menggunakan iluminasi gelombang surga. Dia ingin menanam benih tanda di tubuh setiap orang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Benih jejak ini tidak terdeteksi. Selain dia, mungkin tidak ada orang kedua yang bisa menemukannya. Apalagi bangunan angin dan bulan adalah tempat berkumpulnya semua pahlawan dunia. Mereka pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah di masa depan. Jika dia menanam benih tanda ini di semuanya, konsekuensinya akan mengerikan. Anak ini benar-benar berani. Saya tidak tahu apakah itu idenya sendiri atau kota bulan merah, kata Yun Xiao dengan tatapan tidak yakin. Jika yang terakhir, maka itu sangat bermakna. Pada saat ini, pemandangan di depan mereka kembali ke gedung angin dan bulan. Semua orang tampak bangun dalam sekejap, dan mereka saling memandang dengan linglung.
Pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba mekar dari orang yang berbeda, itu adalah cahaya kemajuan, lebih dari setengah orang mulai maju di tempat. Bahkan ada orang yang melintasi beberapa bintang berturut-turut, mengejutkan seluruh tempat. Bahkan Cheng Hao Miao, yang sedang duduk di atas tahta, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, seberkas cahaya keluar dari tubuhnya, dan dia telah melangkah ke alam kaisar bela diri bintang 2. Ekspresi Ruan Zimao berubah drastis, dan jejak penyesalan melintas di matanya. Bagaimana perasaanmu, semuanya? Ruan Zimao menekan emosi rumit di hatinya dan menatap orang-orang yang bingung sambil tersenyum. Tiba-tiba, seseorang berseru, ini adalah bangunan angin dan bulan, aku ingat sekarang. Beiming Lai Feng dipenuhi dengan keraguan, Saudara Zimao, apa yang terjadi? Saya baru berada di alam ilusi selama sekitar 1 bulan, bagaimana seseorang bisa menembus 4 bintang berturut-turut? Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Orang harus tahu bahwa semua orang di sini adalah kehormatan bela diri, untuk menembus bintang 4 dalam sebulan, ini akan membuat semua jenius di dunia tidak dapat hidup. Lebih dari sebulan. Seniman bela diri muda yang dihormati yang telah menembus 4 bintang terkejut dan berkata, saya ingat bahwa saya tinggal di alam ilusi itu selama 5 tahun. Saya bertarung melawan ilusi saya sendiri selama 5 tahun sebelum saya menang. Lebih dari sebulan, 5 tahun, saya ingat dengan jelas itu setengah tahun. Milik saya berumur 1 tahun 7 bulan. Semua orang terkejut mengetahui bahwa waktu setiap orang berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan adalah mereka telah mengalahkan ilusi mereka sendiri. Ruan Zimao terkekeh dan berkata, ini adalah efek ajaib dari pantulan gelombang langit, faktanya, kamu hanya memasuki ilusi selama 10 napas, jika Anda tidak percaya padaku, Anda dapat melihat teh di samping Anda, itu sebabnya fenomena ini juga dikenal sebagai, refleksi 10 napas. Petik 2. Semua orang melihat teh darah di samping mereka dan melihat aroma dan asap panas bergulir, setelah mengingatnya dengan cermat, itu memang sama seperti sebelumnya mereka memasuki ilusi. Bagaimana bisa begitu ajaib? Tanya Lai Feng dengan kaget, jika hanya bisa bertahan selama 10 napas dan bisa bertahan selama beberapa tahun, maka jika saya menggunakan cermin gelombang surga ini untuk berkultivasi, bukankah saya bisa mencapai puncak alam tertinggi bela diri dalam sehari? Begitu dia mengatakan ini, semua orang tersentak kaget. Hahaha, Ruan Zimao tertawa terbahak-bahak, tidak mungkin situasi seperti itu ada, jika tidak, kota bulan merah saat ini tidak akan terdiri dari 7 negara adidaya, kota itu akan dipenuhi dengan puncak bela diri supreme. Dia menjelaskan, keuntungan cermin gelombang langit adalah mengamati 5 esensi, memadatkan karma, dan mengubah musuh menjadi musuh Anda. Kamu tidak bisa keluar sampai kamu mengalahkan ilusi, tapi tidak peduli berapa lama kamu mengalaminya, itu hanya 10 napas di ranah seni bela diri surgawi. Meski begitu, itu masih hal seperti dewa. Beiming Lai Feng melanjutkan, dengan item ini, bahkan seekor babi dapat maju ke Supreme bela diri jika dapat mengamatinya beberapa kali sehari. Ekspresi semua orang menjadi serius, memiliki teknik kultivasi ilusi skala besar jelas merupakan impian semua sekte, tidak hanya di Gedung Angin dan Bulan, tetapi banyak monster tua yang menatap Taman Langit juga sangat terkejut. Namun, mereka juga tahu bahwa harus ada batasan untuk item ini, jika tidak, itu akan terlalu menantang surga, dan tidak mungkin bagi kota bulan merah untuk menampilkannya. Seperti yang diharapkan, Ruan Zimao tersenyum dan berkata, begitu gambar Wu Wen dihancurkan, tidak ada gunanya mengamatinya, dengan kata lain, seorang seniman bela diri hanya bisa menggunakannya sekali dalam hidupnya, semakin banyak waktu berlalu, semakin buruk pemahaman seseorang tentang seni bela diri. Saudara Lai Feng hanya butuh waktu sebulan untuk keluar, aku sangat mengagumimu, saat itu, saya harus tinggal selama 3 bulan penuh sebelum saya keluar. Saya mengerti, semua orang menghela nafas dalam hati mereka, dan suasana tegang akhirnya menghilang. Cheng Haolong berkata, ya, saya juga tinggal selama 3 bulan. Dibandingkan dengan bakat saudara Feng, saya benar-benar tidak ingin hidup. Dia melirik Beiming Lai Feng, dan kegembiraan yang dia rasakan dari baru saja menerobos segera menghilang saat dia tenang. Yun Xiao mengangguk pada dirinya sendiri, dia telah tinggal selama setengah tahun untuk mengolah bentuk dharma tubuh emas, atau dia akan menghancurkan ilusi dengan tinju Vajra. Beiming Lai Feng terkekeh dan berkata,
saudara hamparan luas. Benar-benar tahu bagaimana mengolok-olok saya, Anda telah menembus ke level penguasa bela diri bintang 2 hanya dalam waktu 3 bulan, sekarang, generasi muda di dunia harus menghormati Anda, saya harap Anda akan merawat adik laki-laki ini dalam semua aspek di masa depan. Cheng Haobo mengungkapkan senyum aneh dan berkata, perbedaan tingkat kultivasi tidak masalah, itu hanya berarti bahwa aku telah menyerap lebih banyak Yuan Qi darimu, setelah menjadi penguasa bela diri 9 surga. Lebih penting untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan langit dan bumi, semakin dalam pemahaman seseorang, semakin kuat kekuatannya dan semakin jauh seseorang bisa berjalan di jalan ini, Saudara Lai Feng, Anda telah mengalahkan ilusi Anda hanya dalam sebulan, saya khawatir bakat Anda nomor 1 di dunia, kamu harus menjaga adik laki-laki ini di masa depan. Percakapan antara mereka berdua didengar oleh semua orang, dan mereka semua mengingatnya. Pemuda yang baru saja menembus 4 tingkat, kegembiraannya segera hilang, seolah-olah dia telah disiram dengan air dingin, mendengar kata-kata Cheng Hao Miao, bakatnya seharusnya sangat rendah, dan akan sulit baginya untuk melangkah jauh di masa depan, sebaliknya, dia menjadi depresi. Beiming Lai Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, saya harus berterima kasih kepada saudara Zimao atas restunya kali ini, memungkinkan semua teman kita mendapatkan manfaat besar, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Semua orang juga mengucapkan terima kasih, ini semua dari lubuk hati mereka, dan mereka memiliki kesan yang baik tentang Ruan Zimao dan kota bulan merah. Ruan Zimao menyeringai dari telinga ke telinga, ini adalah hasil yang dia harapkan, satu-satunya hal yang tidak dia sukai adalah bahwa Cheng Hao Miao telah maju menjadi penguasa bela diri bintang 2. Namun, jika Anda tidak menyerahkan anak itu, Anda tidak akan bisa menangkap serigala itu, ini tidak signifikan dibandingkan dengan benih jejak yang ditanam di jiwa setiap orang, dan melihat situasinya, sepertinya tidak ada yang menyadarinya, semuanya bersyukur. Namun, ada juga pengecualian, dan itu adalah 2 monyet dari pegunungan selatan. Ruan Zimao menatap kedua monyet itu dengan sedih, salah satu dari mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia dengan lembut menyesap tehnya, yang lain memiliki ekspresi bingung seolah-olah dia belum bangun. Mengapa 2 teman saya dari pegunungan selatan tampaknya tidak senang dengan pengaturan saya? Dia mendengus. Mata semua orang segera tertuju pada mereka berdua. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada kegembiraan atau kemarahan, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia. Tubuh Ruan Zimao bergetar, dan gelombang besar terpicu di hatinya, dia tidak tahu apa yang dimaksud Yun Xiao dengan kata-katanya, dan dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, tapi, pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar memperhatikannya, terlebih lagi, pembicara bersungguh-sungguh, hal ini membuat Ruan Zimao tidak bisa tenang. Keserakahan yang tak terpuaskan. Minum teh enak orang lain dan mendapatkan bantuan mereka, kamu tidak akan bisa memuntahkan gading. Cheng Hao Miao berkata dengan dingin. Itu benar, dia benar-benar tidak memiliki kelas, tidak ada kelas, dan tidak ada integritas. Aku tidak menyangka orang-orang di pegunungan selatan akan seperti ini. Kata-kata Cheng Hao Miao segera digaungkan oleh kerumunan, semuanya sedikit marah, menghina dan dingin. Melihat Yun Xiao tidak banyak bicara, hati gugup Ruan Zimao akhirnya sedikit tenang, tidak ada yang bisa memuaskan semua orang, jadi tidak perlu menyalahkan siapapun. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, sesama penduduk kota, Anda terlihat sangat serius, tetapi Anda terlihat sangat kuat, Anda samar-samar telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri Bintang 1 dan Anda terlihat seperti akan membuat terobosan kapan saja, berapa lama Anda telah menghabiskan. Petik 2. Mengikuti kata-katanya, tatapan semua orang tertuju pada Li Yi. Mata Li Yi dipenuhi dengan keraguan sejak dia keluar, dan bahkan ada sedikit kesantaian di dalamnya. Pada saat ini, ketika Yun Xiao menanyakan pertanyaan ini kepadanya, matanya mulai menunjukkan kebingungan, tiba-tiba, cahaya terang melintas di pupil matanya saat dia memelototi Yun Xiao dan berteriak, Li Yun Xiao. Kamu Li Yun Xiao. Yun Xiao menyeka keringatnya dan berkata dengan malu, mungkinkah sesama penduduk kota saya telah berada di sana selama 10 atau 20 tahun?
Li Yi memelototi Yun Xiao dengan mata penuh kebencian dan mendengus marah, tampaknya baru pada saat itulah indera ilahinya berangsur-angsur kembali dari lingkungan dan mulai menerima kenyataan di depan matanya. Puci, seseorang tidak bisa menahan tawa, haha, kamu bahkan tidak mengenalinya, kamu tidak bisa tinggal di sini selama 100 tahun, kan? Petik 2. Ada banyak orang yang tertawa ringan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani tertawa begitu sombong. Bagaimanapun, kekuatan bela diri Supreme jelas untuk dilihat semua orang, selain itu, dia bukan orang yang baik. Ruan Zimao dan yang lainnya juga diam-diam terkejut, jika Yun Xiao tidak menunjukkannya, mereka tidak akan menyadari bahwa kulit Li Yi memang telah banyak berubah, dan aura samar yang datang dari mereka memang milik Kaisar Bela Diri Bintang 1 Puncak. Ruan Zimao dan Bei Ming Lai Feng terkejut, sebelum memasuki pantulan gelombang surga, aura Li Yi paling mirip dengan Zhu Suoqi dan Lu Yuxing, tetapi sekarang, itu bahkan lebih kuat dari milik mereka. Itu 100 kali lebih sulit bagi Supreme Bela Diri untuk menerobos daripada kehormatan bela diri. Cheng Hao Miao telah terjebak di puncak Supreme Bela Diri Bintang 1 untuk waktu yang lama, dengan bantuan 2 cangkir teh darah dan pantulan gelombang surga, dia akhirnya menerobos. Mungkinkah dia benar-benar tinggal di sana selama beberapa dekade? Ekspresi Li Yi perlahan pulih dari kesungguhan dan kebingungan, dia akhirnya melangkah ke kenyataan dan kembali ke dirinya yang sombong, tatapannya yang dingin menyapu semua orang, membuat mereka merinding. Yun Xiao sedikit terkejut, dia melihat penampilan Li Yi dan menemukan bahwa dia telah menyembunyikan auranya, tetapi rohnya ditempatkan di tulang dan titik akupunkturnya. Dia samar-samar memiliki karakteristik seorang ahli, yang sama sekali berbeda dari sebelum dia memasuki susunan. Ada sedikit seni bela diri dalam setiap gerakannya, dia tiba-tiba merasa bahwa orang yang mendapatkan paling banyak dari refleksi 10 napas adalah Li Yi, meskipun dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya, perasaan ini memang sangat kuat. Li Yi menarik kembali tatapannya yang tajam dan menariknya, matanya menjadi sedikit keruh saat dia mendengus dan tertawa, cermin gelombang surga ini tidak buruk, berapa harganya? Aku akan membelinya. Semua orang terteguh, harta sihir semacam ini tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi juga sangat penting bagi sebuah sekte, itu hampir setingkat harta sekte, dan penduduk asli ini benar-benar berani mengatakan bahwa dia ingin membelinya. Ruan Zimao juga mendengus pentingnya cermin gelombang surga untuk mengesampingkan sekte, hanya fakta bahwa ia telah menanam benih merek di tubuh semua orang tidak tergantikan. Li Yi mengetuk jari-jarinya di atas meja saat matanya mengembara, ini adalah barang yang sangat bagus, tapi sayang sekali terkubur di tangan orang-orang biasa-biasa saja. Wajah Ruan Zimao menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, apakah ada yang salah dengan otakmu lagi? Li Yi mendengus dan berkata, aku mendengar kalian berbicara tentang seni bela diri barusan, itu sangat lucu, apa yang Anda maksud dengan, semakin banyak waktu berlalu, semakin rendah bakat Anda? Anda adalah bahan tertawaan. Oh, Cheng Hao Miao menjawab dengan dingin, apakah ini berarti Anda memiliki ide yang lebih brilian? Aku tertarik untuk mendengar apa yang kalian katakan monyet dari pegunungan selatan tentang seni bela diri. Tapi aku tidak tertarik berbicara dengan sampah sepertimu. Seni bela diri dimaksudkan untuk bertarung, bukan untuk berdiskusi. Li Yi berkata sinis. Begitu dia mengatakan ini, auranya berfluktuasi dengan kata-katanya, dan tekanan samar terpancar, membuat orang merasa sangat tertekan. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia sedikit akrab dengan tekanan ini, seolah-olah dia telah merasakannya dari Yu sebelumnya, itu memang aura iblis, tapi itu lebih murni dan lebih kuat dari aura iblis biasa. Kesombongan Li Yi yang terus-menerus menyebabkan suasana di Sky Garden menjadi semakin tegang. Wajah Ruan Zimao menjadi gelap, sebagai tuan rumah perjamuan ini dan penggagas perjamuan ini, dia hanya bisa diam-diam menyebut dirinya tidak beruntung telah menemukan duri seperti itu di sisinya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak kompeten. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Ruan Zi menyingkirkan cermin gelombang surga dan mencibir, hehe, aku sudah memberimu rasa manis, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat meremehkan semua pahlawan di dunia hanya karena kekuatan Anda telah meningkat sedikit? Petik 2. Auranya naik dan dia segera menekan ke depan, tekanan roh muncul di depan Li Yi dan memblokir kekuatan, keduanya terkunci dalam jalan buntu.
Semua orang diam-diam senang dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Pemimpin 7 bintang wilayah timur akhirnya tidak tahan lagi dan akan menyerang Bamkin Negara. Namun, monyet ini juga sangat kuat, dan kemungkinan besar akan berubah menjadi pertempuran sengit. Mereka tidak sabar menunggu mereka berdua bertarung sampai keduanya terluka, dan mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Li Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan, "Aku tidak meremehkan kelompok pahlawan, saya hanya seorang jenius yang diberkati oleh surga." Aku akan tertawa terbahak-bahak. Ruan Zimao mencibir dingin dan tiba-tiba menyerang, cahaya dingin melintas di depan mata semua orang merasakan tatapan tiba-tiba dan menutup mata mereka dengan teriakan. Hahaha, Li Yi tertawa terbahak-bahak, dan pedang di tubuhnya tiba-tiba berputar, mengeluarkan suara dentang, sebuah pedang Rai Rose ke udara, berbenturan dengan aura pedang Ruan Zimao. Ledakan. Di bawah serangan 2 kilo pedang yang sangat kuat, aura pedang hancur menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Cahaya redup muncul di samping Ruan Zimao, menghalangi aura pedang. Sementara itu, suhu di depan Li Yi turun drastis, dan lapisan es muncul. Aura pedang yang hancur benar-benar membeku, dan masih membeku di udara. Hati Beiming Laifeng bergetar, dan dia mengepalkan tinjunya saat cahaya tajam melintas di matanya. Dia sekarang 100% yakin bahwa Li Yi telah mempelajari kunci keluarga Beiming untuk membeku. Tertinggi bela diri di Sky Garden mulai panik. Dalam pertempuran antara penguasa bela diri, mereka tidak akan mampu menahan sisa pedang Qi. Pada saat ini, tekanan spiritual tiba-tiba muncul di taman dan menekan semua pedang Qi. Kemudian, mereka berteleportasi keluar angkasa. Ini adalah sistem pertahanan yang menyertainya. Li Yi mendengus dingin dan berdiri dengan bangga dengan pedangnya dalam tarian bunga, wajahnya sembrono. Alis Ruan Zimao terkunci rapat. Serangannya kali ini juga untuk memverifikasi tingkat kultivasi Li Yi. Setelah satu gerakan, itu tampak seperti hasil imbang, tetapi pada kenyataannya, dia dirugikan, dan niat membunuh di matanya meningkat. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan Kaisar Bela Diri Bintang 1 hanya karena Anda adalah Kaisar Bela Diri Bintang 1 Puncak? Petik 2. Pedang di tangan Ruan Zimao menebas ke udara, tangannya terus membentuk segel tangan, persenjataan mendalam tingkat ke-9 itu menjadi satu dengan tubuhnya, dan bayangan samar muncul di pedang. Itu sebenarnya adalah roh senjata, dan itu terus beresonansi dengan aura Ruan Zimao. Satu pedang untuk meratakan sungai. Ruan Zimao menjerit pelan, dan momentum pedangnya seperti pelangi. Dengan desisan itu langsung membelah langit, dan retakan mengikuti momentum pedang dan menebas Li Yi. Pertarungan antara mereka berdua menarik perhatian semua orang. Itu juga memicu kegugupan monster tua yang diam-diam mengamati di kota bulan merah. Harimau langit tirani menghela nafas. Bocah ini sangat sombong hanya karena dia memiliki sedikit kemampuan. Sulit baginya untuk mencapai sesuatu yang hebat. Saya pikir dia akan mati cepat atau lambat. Apakah saya? Mina kecil tertawa. Saya pikir dia cukup mampu. Dia sangat berani dan berani. Dia sangat sombong di depan elit muda dunia. Dia benar-benar berbeda dari gaya dewa kematian kita Palace yang selalu bertindak secara rahasia. Saya memiliki harapan besar untuknya. Pohon tertinggi di hutan pasti akan hancur oleh angin. Jika Anda tidak tahu bagaimana menahan diri, Anda akan menghadapi kemalangan. Harimau langit tirani berkata dengan jijik, saya pikir istana dewa kematian akan dikalahkan oleh Anda anak-anak bodoh. Bagaimana menurutmu, gadis kecil? Dia menatap Li, yang diam selama ini. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan matanya yang tenang menyusut. Dia sepertinya bisa melihat melampaui lapisan ruang. Situasi di taman di langit membuat hatinya bergetar. Ekspresi dingin Li Yi berangsur-angsur berubah menjadi senyum ganas saat dia menghadapi pedang yang tak terbendung. Dia berkata dengan dingin, saya tidak tahu apakah Kaisar Bela Diri Bintang 1 Puncak dapat mengalahkan Kaisar Bela Diri Bintang 1, tetapi Anda, Qian, masih tidak ada apa-apa di depan saya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan aura tirani menyebar. Tubuhnya tampaknya telah bertambah besar, dan kekuatan iblisnya yang melonjak memblokir pedang. Pupil Yun Xiao menyempit, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Meridian merah darah muncul di lengan Li Yi. Itu adalah garis keturunan leluhur dari ras iblis. Ledakan. Saat energi iblis melonjak keluar, ruang itu tampak sedikit bergetar. Garis keturunan leluhur muncul di tubuh Li Yi.
dan kultivasi Kaisar Bela Diri Bintang 1 puncaknya langsung menerobos. Kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 2 menyebar saat dia mengambil langkah maju. Dia benar-benar menerobos di tengah pertempuran. Semua orang sangat terkejut, ekspresi orang-orang di atas tahta berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Duel seni bela diri, yang awalnya dia prediksi akan menjadi pertempuran sengit, langsung menguntungkan Li Yi. Satu ki mengguncang 9 surga. Li Yi melemparkan pukulan dan aura pedang Ruan Zimao langsung hancur. Momentum tinju itu menghancurkan bumi dan menghancurkan ruang dengan ledakan keras, benar-benar menekan Ruan Zimao. Petik 2 tanda seru. Jangan terlalu sombong. Ruan Zimao sangat marah, dia dipenuhi dengan penyesalan, jika dia tahu bahwa cermin gelombang surga akan meningkatkan kekuatan monyet begitu banyak, dia tidak akan membantunya tumbuh bahkan jika dia tidak menanam benih merek di tubuh semua orang. Hari ini, mata dunia terfokus padanya, jika dia kalah dalam pertempuran ini, reputasinya akan. Dia dengan panik menuangkan semua Kaisar Qi-nya ke dalam pedang, siap menyerang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali martabatnya. Di kota bulan merah, Ruan Hongyu juga terkejut, dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Pemuda dari pegunungan selatan itu telah menghancurkan pedang dataran datar Zimao dengan satu pukulan. Bahkan jika itu satu bintang lebih tinggi, itu masih tidak mungkin. Wajah Jiang Churan juga serius, tetapi dia jauh lebih tenang, dia berkata dengan suara yang dalam, anak ini memiliki garis keturunan ras iblis, jika saya tidak salah, itu adalah kekuatan garis keturunan leluhur dari ras iblis yang membantunya menerobos ke tingkat bintang 2, jika itu benar-benar iblis yang telah mengaktifkan garis keturunan leluhur, maka Zimao akan kalah hari ini tanpa diragukan lagi. Ruan Hongyu tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan cemas, Yingluo ini, apa gunanya ini? Suamiku, cepat pikirkan caranya, Zimao adalah pemimpin dari 7 bintang wilayah timur, dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah, reputasi dan kepercayaan dirinya akan mengalami pukulan yang tak tertandingi. Jiang Churan melirik istri tercintanya dan menghela nafas, sudah kubilang untuk tidak terlalu optimis, jika kita kalah hari ini, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi Zimao, sebaliknya, itu akan membantunya tumbuh. Tidak bisakah pemimpin 7 bintang wilayah timur kalah? Lalu bukankah saya, Tuan Kota-Kota Bulan Merah, pemimpin wilayah timur, masih kalah saat itu? Jika kamu tidak mampu kalah, bagaimana kamu bisa tumbuh? Ruan Hongyu menatap layar air dengan linglung, wajahnya sedih. Oh, apakah Anda ingin menggunakan teknik hormat yang hebat? Li Yi datang dari langit dan tertawa, kemanapun saya melangkah, saya akan membuat mereka tunduk. Satu ki mengguncang 9 surga. Dia berteriak dan mengedarkan kekuatan garis keturunan Zhu lagi, darah di tangannya berwarna merah cerah, dan ki sebenarnya dari kunci Formula S ada di kulitnya, suhu di sekitarnya turun tiba-tiba, dan seluruh Sky Garden sepertinya telah memasuki titik balik matahari musim dingin. Satu pedang untuk membelah langit. Ruan Zimao dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, pedangnya ki membubung ke langit, ingin membunuh segalanya. Namun, kenyataan selalu kejam, cahaya pedang langsung ditekan oleh kekuatan tinju dan runtuh sedikit demi sedikit, pedang panjang itu dikirim terbang dengan keras, berubah menjadi cahaya pelangi dan jatuh ke tanah. Niat tinju Li Yi tidak melambat karena langsung mendarat di dadanya. Ledakan teredam terdengar saat ki sejati es langsung memasuki tubuh Ruan Zimao, langsung membekukan meridian, anggota badan, dan tulangnya, seluruh tubuhnya diam seperti batu. Kerumunan itu terkejut, meskipun semua orang mengharapkan hasil ini ketika Li Yi menerobos ke Kaisar Bela Diri Bintang 2, itu bukan dampak visual yang kuat, hanya dengan 2 gerakan, dia telah sepenuhnya menekan pemimpin 7 bintang wilayah timur dan orang nomor 1 di antara generasi muda di seluruh wilayah timur. Beiming Laifeng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin, di mana kamu mempelajari esensi yang dalam? Li Yi mencibir, apakah kamu mengatakan bahwa hanya keluarga Beiming yang dapat menggunakan esensial mistik dan aku tidak bisa? Mengapa? Jika Anda tidak yakin, pergilah. Kalau tidak, diam. Wajah Beiming Laifeng pucat, pertempuran Ruan Zimao barusan telah memberinya kejutan besar, meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan kalah begitu parah jika dia naik, peluangnya untuk menang masih sangat kecil. Dia mendengus dengan wajah muram dan melayang ke sisi Ruan Zimao, dia mulai mengedarkan teknik kultivasinya untuk meredakan hawa dingin.
Jika ki es gelap yang menjadi gelap tetap berada di dalam tubuh untuk waktu yang lama, tidak hanya akan menyebabkan radang dingin, tetapi juga akan secara langsung mempengaruhi bakat bela diri seseorang. Li Yi tertawa arogan dan menyapu matanya ke kerumunan, tetapi tidak ada yang berani menatap matanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Yun Xiao, dan dia berkata dengan suara dingin, "Li Yun Xiao, apakah kamu berani melawanku karena kebencian lamamu?" Petik 2. Li Yun Xiao, apakah kamu berani melawanku karena kebencian lamamu? Petik 2. Teriakan keras Li Yi bergema di seluruh Sky Garden, suaranya menempuh jarak ribuan mil, menjangkau jauh dan luas, dan telinga semua orang bisa mendengarnya. 3 orang yang tersembunyi di kehampaan semuanya tercengang. Wajah Li sangat serius, dia terus melemparkan transmisi suara, memerintahkan Li Yi untuk tidak terlibat konflik dengan Yun Xiao, tetapi dia menemukan bahwa transmisi suaranya diblokir oleh pihak lain. Hahaha, mendominasi. 80 bertepuk tangan dan tertawa, dia tidak hanya menang dengan cara yang mendominasi, tetapi teriakannya juga mendominasi, meskipun dia tidak mematuhi perintah kepala, saya masih mengaguminya. Harimau Langit Tirani mengungkapkan ekspresi khawatir dan tetap diam. Semua mata tertuju pada Yun Xiao, kesenjangan antara alam mereka terlalu besar, dan fakta bahwa Li Yi telah menantangnya secara langsung membingungkan semua orang, dengan karakternya yang sangat sombong. Dia seharusnya langsung menantang istana hamparan surga yang superior, selain itu, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dan membalaskan dendam 3 wilayah adalah istana hamparan surga Cheng. Bahkan Cheng Hao Miao merasa sudah waktunya untuk bertarung, pikirannya terus-menerus menganalisis pukulan Li Yi, kombinasi kekuatan iblis yang sangat kuat dan udara dingin tidak bisa dihancurkan dan sangat sombong, namun, lawan Li Yi telah mengejutkannya. Yun Xiao terkekeh, ini perjamuan yang bagus, mengapa Anda harus membuatnya begitu penuh dengan orang? Apakah ini yang Anda sebut, seni bela diri? Tidak heran orang memanggilmu monyet dari pegunungan selatan, tidak bisakah kamu membangun citra yang baik untuk pegunungan selatan? Li Yi mencibir, begitu banyak omong kosong, bisakah itu menyelamatkan hidupmu? Telinga dunia ada di sini, kamu hanya perlu menjawabku apakah aku berani atau tidak. Bukannya aku tidak berani, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tangannya tergenggam di belakang punggungnya, saya hanya tidak peduli, karena saya benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menyerang. Hahaha. Li Yi tertawa terbahak-bahak, tawanya luar biasa keras, tidak ada seorang pun di aula yang linglung saat mereka mendengarkan tawanya dengan tenang. Setelah tertawa sendiri sebentar, dia tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar, aku belum memikirkan bagaimana menyiksamu, semua metode di dunia terlalu ringan dan terlalu baik, aku akan membawamu kembali ke istana Dewa Kematian dan membiarkanmu mengalami rasa sakit yang telah aku derita 10 kali. Dengan bantuan Beiming Lai Feng Ruan Zimao secara bertahap menghilangkan Zenki di tubuhnya, wajahnya pucat seperti selembar kertas, dan matanya kusam, reputasinya telah hancur dalam kecelakaan hari ini, menyebabkan dia dipenuhi dengan keputusasaan dan agak bingung. Meskipun Li Yi menantikan pertempuran dengan Yun Xiao, dia tahu bahwa lawannya memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi dia sangat takut padanya. Setelah memprovokasi dia tanpa hasil, dia menyerah untuk menekannya. Sebaliknya, dia memandang sekelompok pahlawan dengan jijik dan mencibir, tidak perlu bertarung di atas ring, saya pikir kita harus menyelesaikannya hari ini. Saya ingin mengambil Jiang Ruobing itu sebagai subjek saya, jika ada yang tidak yakin, datanglah, jika saya bertemu siapapun yang tidak bertarung hari ini di arena, saya akan membunuh mereka tanpa ragu. Hati semua orang bergetar, mereka sangat terintimidasi oleh auranya sehingga hati mereka menjadi dingin, satu persatu, mereka memalingkan muka, tidak berani menatap langsung ke matanya. Aku tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjagamu. Suara Cheng Hao Miao akhirnya terdengar, seperti pemandian air panas yang mengalir ke hati dingin semua orang, perlahan menimbulkan secercah harapan. Tiba-tiba, semua orang tampaknya telah dibangkitkan, saat mereka memandang Cheng Hao Miao dengan kerinduan, ini adalah orang terakhir di hati mereka yang bisa menyelamatkan martabat mereka. Aku hanya menunggumu mengatakan itu. Li Yi berkata dengan dingin sambil menghunus pedang di tangannya, dengan ayunan pedangnya, dunia langsung menjadi dingin.
Pertempuran antara pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi muda di seluruh benua bela diri surgawi sudah dekat, semua orang menahan napas, dan suasana yang sangat menindas menyebar. Bahkan Li Yi merasa sedikit tertekan oleh laut tak terbatas tingkat tinggi, dan dia tidak lagi berani sesantai sebelumnya. Cheng Hao Miao tidak berani meremehkan lawannya, dia bergerak di udara dan bendera pemakan jiwa muncul di tangannya, siap bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan, dia juga merasa pahit di hatinya, Ruan Zimao telah dikalahkan, dan Beiming Lai Feng telah menyerah pada pertempuran, ini bisa dimengerti, bagaimanapun, keduanya hanyalah penguasa bela diri bintang 1, jika dia, yang juga seorang penguasa bela diri bintang 2, menyerah dalam pertempuran, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia, karena itu, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Saat suasananya tegang, aroma samar tiba-tiba melayang, ratusan bunga bermekaran di taman, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kelopaknya melayang ke udara, bunga-bunganya seperti brokat, seperti mimpi, menambahkan sedikit angin dan bulan ke suasana yang dingin dan muram. Suara yang jelas dan merdu terdengar, menyebabkan orang mengenang. Bunga mekar, bunga jatuh, dan langit dipenuhi bunga, siapa yang akan mengasihani Anda ketika musim semi datang dan pergi? Setelah musim semi berakhir, keindahan akan menjadi tua, dan mimpi kupu-kupu akan seperti awan dan asap. Seberkas cahaya muncul di taman dan secara bertahap menyebar, sosok cantik dari 3 wanita cantik berdiri di depan semua orang, dan dengan satu pesanan, bunga-bunga itu memucat warnanya dan cahaya bulan kehilangan kecemerlangannya. Jiang Ruobing, Nalan Zixuan, dan Xiao Xue berjalan keluar dari bunga, mereka bertiga menggerakkan kelopak teratai mereka dengan ringan, salah satu dari mereka memiliki ekspresi dingin, salah satunya memiliki tatapan gelap, dan yang terakhir memiliki senyum di wajahnya. Suasana pembunuhan antara Cheng Hao Miao dan Li Yi tanpa sadar telah runtuh, para pahlawan di taman tercengang, mereka semua setenang angin musim semi, dan suasananya menjadi sunyi. Hati Yun Xiao juga tergerak, meskipun dia telah melihat Jiang Ruobing dengan pakaian pria, riasan merah di wajahnya masih membuat matanya berbinar, seperti teratai putih dari dunia, mulia dan heroik, dan cantik. Adik sepupu, kenapa kamu datang? Ruan Ziling menarik pedang panjangnya dan buru-buru naik untuk menghadapi serangan itu, kakakku terluka. Ketika Ruan Zimao, yang sedang memulihkan diri, mendengar itu, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Dia benar-benar rekan setim yang seperti babi. Hal yang paling dia takuti dalam keadaan menyedihkan seperti itu adalah dilihat oleh Jiang Ruobing, Ruan Ziling, rekan setim seperti babi ini. Jadi dia adalah kesayangan Jiang Ruobing. Jantung semua orang berdetak kencang, kecantikan yang menggulingkan kota itu memang layak untuk reputasinya, semua orang tiba-tiba merasa bahwa mas kawin yang mengejutkan. Untuk acara pasangan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan daya tarik Jiang Ruobing yang sebenarnya. Jiang Ruobing tertegun sejenak, saya mendengar bahwa sepupu mengadakan perjamuan di sini untuk bertemu teman-teman, saya juga memiliki beberapa teman baik yang ingin saya temui, jadi, saya datang untuk melihat-lihat bagaimana itu bisa menjadi pertarungan seni bela diri. Sepupu Zimao, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, itu hanya luka yang dangkal. Ruan Zimao memaksa dirinya untuk mengumpulkan ki sejatinya dan memasang ekspresi santai saat dia tertawa beberapa kali, tetapi kepalanya berlumuran keringat. Jiang Ruobing mengerutkan kening, saya bisa melihat bahwa luka sepupu tidak ringan, jadi kompetisi bela diri persahabatan ini sebenarnya adalah kompetisi bela diri, tidak apa-apa jika kita tidak memegangnya. Hehe, tidak apa-apa. Ruan Zimao memaksa tubuhnya dan berkata dengan heran, adik sepupu selalu berada di kota bulan merah dan belum pergi, saya ingin tahu teman baik mana yang dia temui. Tatapan Jiang Ruobing menyapu kerumunan, semua pria mencoba yang terbaik untuk membusungkan dada mereka dan mengangkat kepala mereka sedikit untuk berpose, sehingga mereka bisa bertemu dengan tatapan si cantik pada sudut terbaik, suasana menindas dan malu yang disebabkan oleh Li Yi benar-benar menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kenapa kamu sendirian? Di mana kakak King Yun? Jiang Ruobing mengabaikan semua postur dan melemparkan sesuatu dari tangannya, yang berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Yun Xiao. Mengikuti cahaya, semua mata tertuju pada Yun Xiao, penuh keterkejutan, kebingungan, kebencian, dan kecemburuan. Wajah Ruan Zimao juga menjadi gelap,
dan cara dia memandang Yun Xiao mulai berubah menjadi sangat tidak ramah. Yun Xiao merasakan lusinan tatapan padanya, seolah-olah dia sedang dipanggang di atas api. Dia tersenyum kecut dan berkata, dia mungkin sudah tidur larut malam dan masih di tempat tidur. Benda di tangannya adalah kotak kristal. Yun Xiao menyuntikkan kehendak ilahinya ke dalamnya dan segera sangat gembira. Itu memang mutiara bulan di Laut Timur, 18 di antaranya, tidak ada satu pun yang hilang. Kali ini, lusinan pikiran ilahi menyapu, dia mendengus dingin, dan kekuatan spiritual tak terlihat menyebar dari tubuhnya, menghalangi semua penyelidikan. Dia membalik tangan kanannya dan menyingkirkan kotak itu. Semua orang terkejut, rintangan yang dihadapi kehendak ilahi mereka seperti tembok tinggi yang tidak bisa mereka panjat, menyebabkan mereka kembali tanpa hasil. Banyak orang segera memikirkan teknik gerakan Yun Xiao ketika dia merebut tahta, yang sangat mirip dengan teleportasi yang hanya bisa dilakukan oleh alkemis tingkat 8, pada saat ini, melalui tabrakan kekuatan mental mereka segera menebak bahwa dia adalah alkemis tingkat 8, dan penghinaan yang mereka miliki terhadapnya sebelumnya berkurang setengahnya. Tuan muda Yun Xiao masih lucu dan lucu seperti biasanya, bagaimana kakak laki-laki King Yun bisa tidur larut malam? Dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Nalan Zixuan terkekeh, tetapi matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Teknik rayuan di tubuhnya secara alami menyebar, membuat pria yang menatapnya merasakan tulangnya menjadi lunak, hatinya seperti monyet, dan dia terus menelan air liurnya. Masalah mendesak apa yang bisa dia miliki? Yun Xiao tertawa, saya pikir dia hanya ketiduran, Nyonya Ruobing, ini barang yang benar, saya sangat berterima kasih. Jiang Ruobing mendengus dan berkata dengan dingin, seseorang banyak membantumu untuk mengambil ini, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa perjanjian seorang pria bernilai 1000 emas. Yun Xiao tertawa, dia tahu bahwa itu adalah Jiang Ruomei, dan dia takut dia akan mengingkari janjinya. Katakan padanya untuk tidak khawatir, saya selalu menjadi pria yang menepati kata-kata saya. Jiang Ruobing mendengus dan berkata dengan sinis, aku tidak tahu bahwa kamu mengenal begitu banyak orang, Anda bahkan mengenalnya, kamu benar-benar mampu. Selain cibiran dingin, ada juga sedikit kepahitan dalam nada suaranya, di telinga orang lain, seolah-olah seorang wanita mengeluh kepada kekasihnya. Semua orang terkejut, wajah Ruan Zimao yang sudah pucat menjadi lebih pucat, matanya hendak memuntahkan api saat dia berkata dengan dingin, sepupu, bagaimana kamu tahu Li Yun Xiao ini? Petik 2. Jiang Ruobing jelas sedang dalam suasana hati yang buruk, dia mengalihkan pandangannya dari Yun Xiao dan berkata dengan dingin, apakah aku perlu sepupu untuk bertanya dengan siapa aku? Saya mendengar bahwa kakak laki-laki Biao juga berpartisipasi dalam turnamen arena kali ini, saya tidak tahu apa niat kakak laki-laki Biao. Ruan Zimao kehilangan kata-kata di bawah tatapan dingin Jiang Ruobing. Dia selalu merawat sepupunya yang lebih muda ini dengan baik dan tidak pernah kasar padanya. Dia kehilangan kata-kata setelah ditegur oleh Jiang Ruobing. Sepupu Ruobing yang lebih muda, mungkinkah kamu masih belum mengerti perasaan kakakku? Ruan Ziling berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, seorang wanita yang cantik dan anggun, keinginan seorang pria, sepupu saya dan Anda adalah kekasih masa kecil, untuk mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia memohon kepada bibi dan pamannya berkali-kali sebelum dia mendapat kesempatan, bagaimana mungkin kamu tidak tahu niat baik kakakku? Ekspresi Jiang Ruobing sedikit berubah, dia berkata dengan marah, kalian bertarung di arena Anda sendiri, jangan terlibat dengan pernikahan saya, aku tidak akan menikahi siapapun yang tidak aku sukai, bahkan jika dia adalah pria paling kuat di dunia. Jika kamu ingin menikah, biarkan orang tuaku menikah sendiri. Dia berbalik dengan marah dan hendak pergi. Tiba-tiba, Li Yi, yang diam selama ini, tertawa dan berkata, haha, lumayan sama sekali, kamu adalah tipeku, gadis kecil, tunggu aku di rumah, setelah aku mengalahkan apa yang disebut pahlawan ini, aku akan membawamu di bawah kakiku, haha. Tawanya dipenuhi dengan kebiadaban dan nafsu. Kursi-kursi itu dipenuhi orang-orang yang mengenakan pakaian seperti salju, tetapi mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka ketika mendengar kata-kata sembrono Li Yi. Hati Ruan Zimao dipenuhi dengan amarah, dia dengan paksa mengumpulkan zenki-nya dan segera merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya membeku, zenki-nya langsung berpencar dan dia memuntahkan seteguk darah.
Tidak bisakah kamu melihat bahwa hatiku sudah menjadi milik orang lain? Cheng Hao Miao mencibir, apakah kamu suka menjadi kambing hitam? Tatapan Li Yi menjadi dingin saat dia mendengus dengan senyum aneh, hehe, selama dia menjadi wanitaku, bahkan jika hatinya sekeras batu, aku masih bisa melatihnya menjadi jalang. Begitu kata-kata vulgar ini keluar, udara membeku dan niat membunuh memenuhi udara. Jiang Ruobing meraung marah karena malu dan terbang dengan pedangnya. Pedangnya berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju Li Yi. Ilmu pedangnya halus dan indah, seperti peri, tetapi kekuatannya terbatas, itu seperti telur yang menabrak batu. Ayah, kamu memiliki temperamen yang besar, saya suka bermain menaklukkan. Li Yi dengan sembrono menjulurkan kepalanya dan mengendus udara, dia memuji, baunya sangat enak. Kemudian, bahkan tanpa melihat, dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan lembut mengetuknya ke tubuh pedang Jiang Ruobing, sebuah kekuatan membengkokkan pedang sedikit, dan tiba-tiba memantul ke atas, langsung mengirim Jiang Ruobing terbang. Klon, Nalan Zixuan berdiri dan menangkap Jiang Ruobing, dia berkata dengan marah, beraninya kamu menyakiti nona muda Ruobing. Wajah Li Yi penuh dengan penghinaan, dia tertawa dan menerkamnya, tertawa mesum, pewaris apa? Keindahan alam apa? Saya pikir Anda juga tidak buruk, aku akan menerima kalian berdua dalam perjalanan ke kota bulan merah ini, di masa depan, kalian berdua akan tinggal di mansion setiap hari dan biarkan aku bersenang-senang, haha. Teknik gerakannya sangat cepat, dan dia tiba di depan Nalan Zixuan dalam sekejap, dia mengulurkan tangannya dan meraih Nalan Zixuan dan Jiang Ruobing. Saat kedua gadis itu dalam keadaan syok, ekspresi Li Yi tiba-tiba berubah, rasa dingin yang tak bisa dijelaskan muncul dari lubuk hatinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menarik tangannya dan mundur. Suara acuh tak acuh datang, halus dan merdu, apakah kamu harus membuatku menemukan alasan untuk menamparmu? Li Yun Xiao. Li Yi terkejut dan marah, kamu berani menyentuhku. Petik 2. Yun Xiao tercengang, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata sambil tertawa, rekan sekota, Anda pasti bercanda, mungkinkah benar-benar seperti yang mereka katakan, bahwa otaknya rusak karena berkultivasi terlalu banyak? Ini hanya masalah memukuli Anda selama beberapa menit, bagaimana hubungannya dengan apakah Anda berani atau tidak? Saya hanya menghina sebelumnya. Wajah Li Yi menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, menghina. Haha, bagus, bagus, aku tahu kamu cukup mampu, bahkan hujan pun mati di tanganmu, tapi sekarang, aku bahkan lebih kuat daripada Yu saat itu. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya tampak menjadi lebih besar, garis keturunan Zu merah cerah muncul di lengannya, dan Ki yang sangat iblis beriak di seluruh taman, pedang berharga level 9 berkedip dengan cahaya dingin, dan menembus udara. Pesona pertahanan di taman luar angkasa memancarkan sinar cahaya biru, membentuk berbagai bentuk dan menyebar, itu berubah menjadi langit yang mempesona, indah tak tertandingi, tetapi tidak ada yang memiliki mood untuk mengaguminya. Tidak hanya di taman, tetapi untuk sesaat, perhatian semua orang tertuju pada Yun Xiao, dan para ahli yang tersembunyi di kehampaan juga fokus. Ekspresi Li tiba-tiba berubah, dan dia ingin melarikan diri dalam sekejap, dia berteriak, hentikan dia. Nina kecil mengulurkan tangannya dan menghentikan Li, mari kita tunggu dan lihat, saya pikir anak ini memiliki kekuatan untuk melawan Li Yun Xiao. Meskipun kepala desa telah memintanya untuk menghindari Li Yun Xiao untuk saat ini, sepertinya dia harus bertarung di arena cepat atau lambat. Jika kami mencobanya sekarang, kami akan dapat melihat perbedaan antara mereka berdua dan bersiap untuk arena grup. Harimau Langit Tirani menganggukkan kepalanya setuju dengan Lil 8. Di rumah Tuan Kota, ekspresi Ruan Hongyu sama seperti biasanya, sekelompok sampah, mereka semua ingin menikahi Ruobing, tetapi mereka bahkan tidak berani bergerak ketika Ruobing diintimidasi, apa gunanya memanggil sampah ini? Jiang Churan berkata, Li Yi ini memiliki kepribadian yang sombong dan lalim, dia melakukan semua yang dia suka, dia bukan seseorang yang akan melakukan hal-hal besar, tapi penguasa Yanwu kota ini selalu memberi saya perasaan bahwa saya tidak bisa melihatnya, saya bisa mengambil kesempatan ini untuk melihat seperti apa dia sebenarnya. Anak ini pemberani, tetapi dia tidak peduli dengan perbedaan kekuatan, kata Ruan Hongyu, dia berani tapi tidak pintar, kita tidak bisa melakukan itu.
Jiang Churan tertawa, tidak disarankan untuk terlalu mendalam, juga tidak disarankan untuk demam panggung, menurutmu apa yang harus kita lakukan, Nyonya? Petik 2. Ruan Hongyu mencemooh, Zimao. Kalah lebih awal karena itu terjadi terlalu tiba-tiba, jika keduanya sepenuhnya siap dan bertarung dengan adil, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Jiang Churan tersenyum, Zimao memang bagus, mari kita lihat bagaimana penguasa kota Yanwu. Ruobing tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya, dia bahkan mencuri mutiara bulan dari Laut Timur dan memberikannya ke Pak pria ini. Di atas taman langit, aura iblis yang sombong memenuhi langit dan menyelimuti Yun Xiao dalam sekejap, sementara sinar pedang menembus kehampaan dan jatuh dalam sekejap. Semua orang menahan napas, wajah mereka pucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Wajah Cheng Hao Miao juga serius, dilihat dari momentum pedang. Kekuatan Li Yi mungkin di atas harapannya, dia sekarang berharap Yun Xiao bisa bertahan sedikit lebih lama dan membuang lebih banyak energi Li Yi, dengan begitu, dia akan lebih percaya diri ketika dia datang untuk membersihkan kekacauan. Aku merindukanmu setelah perpisahan kita, dia berpikir bahwa mereka bisa minum dan mengobrol dengan gembira, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih harus menamparkan mulutnya untuk membuatnya merasa baik, karena itu masalahnya. Aku akan menjadi Lei Feng yang hidup lagi. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, tidak memperhatikan pedang Qi, dengan kilatan kuning di tangannya, kesedihan besar Twilight Cloud Mirror jatuh ke tangannya, yang langsung berubah menjadi perisai dan sepertinya berdiri di depannya. Ledakan, pedang Qi yang mendominasi menghantam cermin dan memantul kembali, meskipun cahaya menembus cermin, itu langsung dipadamkan oleh Yun Xiao. Setelah itu, dia mengambil cermin dan memegangnya tinggi-tinggi di tangannya, lampu kuning melesat padam. Li Yi menjadi pucat karena ketakutan, kilau pedang yang dipantulkan hampir 100% dari kekuatannya, dalam keterkejutannya, dia buru-buru menyalurkan lengannya dan meledakkan kekuatan yang lebih kuat untuk menghilangkan kilau pedang. Pada saat ini, cahaya cermin kasih sayang yang besar turun dan menyinari langsung padanya, ruang di sekitarnya tiba-tiba tampak kental, dan energi unsurnya mulai mengalami kesulitan beredar, gerakan tubuhnya juga menjadi sangat lambat. Kekuatan luar angkasa, Li Yi tercengang, dia menginjak tanah dan kekuatan menyebar dari anggota tubuh dan tulangnya, suara gemuruh datang dari lampu kuning, dia akan menggunakan kekuatan iblisnya untuk memecahkan segel. Sambil mencibir, Yun Xiao berteleportasi ke udara dan melemparkan pukulan. Mata Li Yi bersinar dengan keganasan, dan dia tiba-tiba berteriak, baju besi sejati es yang hancur. Udara dingin biru menyebar keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi ice armor yang menutupi tubuhnya, ketika tinju Yun Xiao menghantam udara dingin, itu sangat terhalang, seolah-olah telah menabrak tumpukan pasir. Tidak hanya itu, udara dingin juga keluar dari tubuh Li Yi, membekukan lengannya menjadi es loli biru muda. Kakak laki-laki Yun Xiao. Melihat ini, Jiang Ruobing panik dan mengangkat pedangnya, ingin bergegas maju untuk membantu. Nalan Zixuan dengan cepat menghentikannya dan berkata, jangan pergi jika itu berbahaya. Tuan muda Yun Xiao memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak akan dalam bahaya. Meskipun dia menghiburnya seperti ini, dia tidak percaya diri di dalam hatinya, dia tahu betapa kuatnya Yun Xiao, tetapi dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Kaisar Bela Diri Bintang 2. Haha, lenganmu benar-benar lumpuh setelah dibekukan oleh Ice Ki sejatiku. Li Yi tertawa puas dan berkata, apakah kamu masih ingat Chen Daseng dan Xiao Qingwang? Mereka berdua terluka oleh Qi Es tuanku, dan sekarang kamu mengikuti jejak mereka. Dengan kilatan cahaya pedang di tangan Li Yi, dia menusukkannya ke dahi Yun Xiao dengan kecepatan kilat dan berkata dengan senyum mengerikan, semuanya sudah berakhir. Aku tidak menyangka kamu begitu lemah, aku sangat kecewa. Saat pedang menyentuh gelabelanya, pupil Li Yi berkontraksi, perasaan tidak enak muncul di hatinya dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena dia melihat mata tenang Yun Xiao menatapnya sambil tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tidak tahu apakah itu senyum mengejek atau dingin, itu membuatnya gemetar, tetapi pada saat yang sama, dia sangat marah. Wajah tersenyum menjijikkan ini, saya telah berfantasi untuk merobeknya berkali-kali. Sekarang, itu muncul di depannya lagi. Kekanak, Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh. Ledakan, es biru di lengannya langsung terguncang, dan jejak Qi hitam mengelilingi tangannya,
dan pola iblis terlihat samar-samar. Apa? Li Yi langsung terkejut, sedemikian rupa sehingga tangannya yang memegang pedang bergetar. Faktanya, Yun Xiao bisa saja memecah udara dingin dengan tubuh emasnya yang tidak bisa rusak, tetapi itu akan menjadi bunuh diri untuk mengungkapkannya dalam keadaan seperti itu, dia lebih suka menggunakan energi Deviant yang bisa merusak segalanya. Dia maju selangkah dan dengan mudah menghindari pedangnya, dengan senyum di wajahnya, dia mendekati Li Yi dan menyulap mantra dengan satu tangan, segel aneh terbentuk di tangannya dan diarahkan ke dada Li Yi. Ketika segel mendarat di baju besi sejati es yang hancur, rune seperti bunga menyebar, dan suara retak bisa terdengar dimanapun rune lewat. Bagaimana mungkin, dia benar-benar bisa menembus baju besi sejati es yang hancur? Seluruh tubuh Beiming Lai Feng bergetar, armor sejati es yang hancur ini adalah salah satu seni pelindung yang tercatat dalam esensial es yang mendalam, dan jauh lebih kuat dari armor pertempuran biasa, itu juga memiliki atribut serangan yang sangat dingin, dan senjata tingkat yang dalam sulit untuk ditembus, namun, itu telah dihancurkan oleh satu telapak tangan darinya. Ini benar-benar tak terbayangkan, seolah-olah dialah yang diserang, bukan Li Yi, seluruh tubuhnya tercengang. Ledakan. Akhirnya, seluruh baju besi sejati es yang hancur-hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dingin yang tersebar di udara, wajah Li Yi terpantul, dan dia sangat terkejut sehingga dia hampir memasukkan semangka ke dalam mulutnya. Kamu pikir aku tidak bisa menamparmu jika kamu membuka mulutmu lebar-lebar? Kalau begitu aku akan mencabut gigimu dulu, kata Yun Xiao dingin. Kilatan dingin melintas di tangannya, dan sambaran petir muncul, palu muncul di tangannya, dan dia membantingnya ke mulut Li Yi. Li Yi ketakutan dan dengan cepat menutup mulutnya, ribuan petir melintas dan menghantam wajahnya, dengan kilatan lampu hijau, seluruh tubuhnya dikirim terbang dengan teriakan. Mata semua orang hampir keluar dari rongga mereka saat mereka gemetar ketakutan, hanya melihat serangan itu membuat mereka menggigil, mereka benar-benar kedinginan. Seperti kata pepatah, jangan mengekspos kekurangan seseorang saat memarahi, dan jangan memukul wajah seseorang saat memukul seseorang, orang ini benar-benar menggunakan 10.000 sambaran petir untuk menyambar wajah pihak lain, apakah tahu ini bahkan manusia? Bersambung.